Halo, Bang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua kali Raja Bumi tetap masih pengen lawan. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Iya. Kita kebetulan kan sedang ada di sebuah bangunan yang memang kosong. Iya. Kira-kira dikosongkan berapa lama Ustaz? Mungkin ini keadaan seperti terlantar begini antara 7-10 tahun. 7-10 tahun. Saya sendiri udah tinggal di daerah sini 15 tahun. 15 tahun. 13 tahun lah. 13 tahun. Nah, terus dari pengakuan warga seperti apa Ustaz? Iya. Dari anak saya dulu ya. Anak saya umur 7 tahun. Ya. Jadi dia kalau pulang malam itu, kalau saya itu maghrib, sholat maghrib baru pulang setelah isya. Tapi kalau anak saya suka pulang habis maghrib pulang dulu. Cuman dia itu belakangan suka tidak mau pulang sendiri karena katanya pas lewat sini itu suka ada hembusan angin, terasa dingin, gitu, terasa dingin. Nah, jauh-jauh sebelumnya ada warga juga yang melihat sosok perempuan yang aneh, mencurigakan, dan disusul kejadian tragis juga. Pernah ada kejadian di belakang tidak jauh dari ini, kecelakaan, suatu kecelakaan yang merenggut nyawa. Gitu. Oke, baik. Terima kasih atas penjelasannya. Sama-sama. Saya mohon izin untuk masuk ke dalam. Silakan. Mari. Untuk tim, kita bukan sedang bermain, tapi kita sedang melakukan bakti sosial. Mudah-mudahan apa yang akan kita jalankan ada manfaatnya buat semuanya, baik keluarga yang di sini maupun keluarga kita yang di rumah. Untuk doa dipimpin sama Ustadz, waktu dan tempat dipersilahkan. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Astagfirullahaladzim, alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika rasulika wa sallallahu mu'minina wa muslimat. Amin. La ilaha illallah, subhana rabbil arsyil azim, alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa fis samai wa huwas samiul alim. Amin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Amin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Na'udzubika Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, nanti Ferry sama Jamal
ikut Mbah masuk dulu ya. Sebelum kalian ngambil stock shot, kita coba amankan dulu. Jamal dipakai tasbihnya. Dipakai. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. 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 Bangunan kalau udah kosong sampai 10 tahun wajar lah kayak gini, Fer. Hancur tuh, iya, berantakan banget. Kamar mandi ini nampaknya buat ruangan kamar. Pindah lagi. Jadi soalnya sebelum kalian ngambil stock shot, kita harus amankan dulu. Jangan sampai pas kalian ngambil stock shot tuh ada gangguan. Sebentar. Coba. Ini tuh bangkai apa ya? Tulang ya, Mbak? Tulang, ini tulang nih. Ini kaki, tulang kaki ya. Terus ini kepala, bagian kepalanya. Kayak ada taringnya, Mbak? Ya, ada taringnya nih. Udah nggak usah diapa-apain dulu, nggak usah diapa-apain dulu. Apa ya? Yes, apa? Di kamar mandi biasa. Coba kita naik. Oke. Jangan diinjak ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang kalau nggak kita masuk dulu, kita amanin, kalian ambil stock shot malah kayak kemarin itu. Ada yang ganggu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lantai atas, ini kayaknya kamar utama nih, karena lebih gede. Terus ini ada balkon di sini. Ya. Mbak sih tahu ada sesuatu di sini, ada, tapi dia langsung minggat. Anehnya tuh gitu tuh, kalau Mbak masuk duluan pasti ada kabur-kaburan gitu loh. Cuma berasa hawa aja sih, hawa dingin memang. Masuk udah belum apa-apa udah pada kabur dulu. Tetap kita sesuai dengan target, harus pembersihan. Mundur sebentar. Agak jauh dikit ya. Nah, kalian kalau mau gangguin nanti dulu ya, ada waktunya. Kita mau ambil stock shot, nanti jangan sampai kalian ganggu. Mbak udah permisi. Langsung pergi. Oke, aman, yuk. Hati-hati ya, agak tinggi nih tangganya. Itu tanda kalau dia pergi dulu gitu. Jadi kalau sekarang itu ya kosong, udah kosong. Oke. Pak Angga, Mbak udah ngecek ke dalam, udah aman sih, udah kelihatannya dia mau lah, mau ngobrol-ngobrol sama kita, mau
dan kosong gitu. Udah welcome, Mbah. Welcome. Jadi kalau mau ngambil stock shot dulu, monggo, nggak apa-apa, ambil aja stock shotnya. Oke, siap. Oke, nasibin kamera aja kalau mau stock shot. Udah? Iya. Ya. Malam ini, tim Zona Mistis menyambangi rumah kosong di kawasan Tangerang. Saat tiba di lokasi, mata batin saya langsung mendeteksi adanya energi negatif yang sangat kuat. Di tempat ini, saya disambut gelombang angin yang sangat besar layaknya badai. Mengejutkan, tempat yang awalnya tenang, bahkan terlihat biasa, tiba-tiba berubah mencekam. Kami hampir terjebak dan terperangkap masuk ke dalam dimensi gaib yang menyeramkan. Sungguh di luar nalar. Sanggupkah tim Zona Mistis mengungkapnya? Jangan skip video ini hingga selesai, maka kalian akan merasakan atmosfernya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi alhamdulillah kita sudah diizinkan oleh Pak Ustadz untuk masuk ke sini dengan catatan kita ingin melakukan pembersihan, ya, banyak. Mulai tanda. Jadi pertama kali Najan tadi masuk, kebetulan ada sambutan dari energi yang bentuknya itu seperti angin puting beliung, Pak Angga. Nah itu kalau ada seperti itu, pertanda bahwa ini sebenarnya salah satu dari sumber Energi di sini. Sumber energi yang cukup kuat. Itu positif atau negatif, Mbak? Negatif karena pas waktu Mbak Mijan masuk panas sekali. Oh, oke. Nah, kemudian pas waktu Mbah ke atas bahkan coba permisilah kulo nuwun gitu. Biar nanti teman-teman bisa ngambil stock shot gitu. Dan ternyata pas waktu tadi Mbak Mijan minta izin, nggak tahu ya bahasanya, mungkin ketika Mbah masuk cuma berdua sama Ferry sama Jamal ya kesannya mereka takut gitu. Terus kabur. Jadi, Jamal sini coba Mbak pinjam tas P-nya. Ya. Jadi gini. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah bakti sosial kita kesekian kali. Mas sekali lagi tegaskan, ini adalah pembersihan. Mudah-mudahan ini akan menjadikan berkah bagi kita semua, termasuk yang punya rumah. Oke. Dan insya Allah Bismillahirrahmanirrahim, tidak mendahului Tuhan, tidak mendahului Allah, tapi ketika nanti Mbah Mijan bersihkan, tempat ini akan aman dari gangguan dan bisa ditempati oleh siapapun dengan nyaman. Amin. Oke. Bantu Mbah Mijan membaca ayat kursi di dalam hati. Siap, Mbak. Ya. Siap. Karena nih, Mbak ngerasain tuh tenang. Berasa mereka tuh udah benar-benar kabur, tapi kita tidak boleh lengah, kita tidak boleh kalah dari mereka. Yuk. Oh iya, hati-hati. Ini bangke Mbak nggak tahu, tapi yang pasti ketika Mbak Mijan masuk pertama kali, Mbak udah langsung nemuin ini. Tuh aromanya. Tetap ayat kursi dalam hati. Jangan bersuara. Ayat kursi dalam hati. Dari sekarang, Mbak. Hah? Dari sekarang, ya, dari bacanya. Oke, Mbak. Ya makhluk Allah, saya datang dengan baik-baik, saya datang dengan tujuan baik. Saya ingin Anda semua yang menghuni tempat ini untuk pergi dan jangan pernah kembali. Ini bukan tempat kalian,
Ini bukan tempat kalian. Saya menginginkan kalian semua datang untuk ketemu dan kalian semua pergi untuk selama-lamanya. Kalau pusatnya ada di sini, Pak. Nyesek, Mas. Bisa mungkin karena tempatnya agak sedikit sempit dan agak pengap mungkin. Mbak juga ngerasain itu sih. Kita komunikasi baik-baik. Ayo, yang ketemu silakan datang. Nggak usah takut, nggak usah malu. Kita ngobrol baik-baik. Ini bukan tempat yang layak buat kalian. Ini adalah tempat manusia. Awas. Sini Pak, sini Pak. Keparasan kenapa? Keluar aja, muntah. Ayo, baik-baik aja, baik-baik. Mbak minta baik-baik. Dengar nggak kalian semua? Baik-baik. Kalau mau datang baik-baik. Jongkok dulu. Mbak juga agak sedikit nyesek. Tarik nafas yang dalam. Buang. Lagi. Baik-baik semua. Kalau mau datang baik-baik, kita ngobrol baik-baik. Salawat Pak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ngerasain apa? Mual, Mbak. Kayak dihajar dari belakang gitu. Oh, kayak ada yang mukul dari belakang ya? Iya, Mbak. Aduh. Ini tadi kalau pas waktu tadi bener-bener Pak Angga mulai mual. Ini ada cap nih. Cap telunjuk satu nih di sini. Segede inilah telunjuk tapi segini bentuknya. Telunjuknya doang tuh, Mbak. Telunjuknya doang segini. Bayangin aja. Jari-jarinya segini-gini nih. Tadi udah ngerasain nggak enak kan, Pak ya? Terus masuk angin kali nggak? enggak, Mbak. Udah makan tadi. Nah, itu keluar kayaknya, Mbak, tadi. Iya, Pokoknya kayak dipukul gitu, Mbak. Oke. Ingat, nggak boleh kalah. Siap, Mbak. Siap. Selamat Nabi, terus tarik nafas yang dalam. Gimana? Udah enak, Aman? Aman. Oke. Yuk, yang lain tetap ayat kursi dibaca terus dalam hati. Satu tanda. Mereka tuh pengen datang, mereka tuh ingin komunikasi dengan Mbak Mijan, Pak. Oh gitu, Mbak. Tapi dengan cara seperti ini kurang ajar namanya. Kita tunggu aja. Coba sekuat apa sih? Kita tunggu aja sekuat apa coba. Nih, Mbak di sini. Kamu dekat-dekat aja. Mbak. Kamu kenapa? Mas. Dulu teman gua. Bismillahirrahmanirrahim.
tenang. Iya. Jangan keras. Halo, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Tolong, Mbak. Mbak, tenang. Mbak, ini nggak apa-apa, Mbak. Tenang. Aduh. Masih di dalam dia. Keluar, ini teman saya ini teman saya. Keluar kamu. Nah, siapa? Keluar. Keluar kamu. Hadapi saya. Minggir semua. Mas Bud, tolong bantu di papa semua. Tapi aman kan nih, Mbak? Ya, aman. Pak, enggak. Bantuin. Mamat enggak apa-apa. Hah? Kamu enggak apa-apa? Hah? Gimana nih, Mbak? Aduh. Iya. Minggir semua. Hadapi saya. Hadapi saya. Ini lampu. Kacau gini, Pak. Iya. Aduh, ada yang salah. Allah Akbar. Aduh, ada yang salah. Pak, tolong Mas Budi, tolong diamankan semua ya. Ya, Pak. Fer, kamu sholat Nabi terus, Fer, ya. Oke. Oh iya. Mas Budi, pegangin lightingnya itu, ya. Iya. Apa? Apa? Kamu siapa? Bisa keluar nggak? Bisa keluar nggak? Bisa keluar nggak? Allah. Pergi. Oh, bangsat emang. Hadapi saya. Jangan ganggu orang-orang saya. Hadapi saya. Allah bangsat ini Allahu Akbar. Siapa lagi tuh yang nginjek bangkai tadi, ha? Tadi saya yang nginjek, Mbak. Allahu Akbar. Bom. Lu ngerasa sakti lu, ha? Lu ngerasa sakti di sini, ha? Lu ngerasa sakti di sini, ha? Nih. Pak, ya, Mbak. Mas Bud, Ya, Mbak. ini kondisinya udah nggak kondusif. Ya, Mbak. Aduh. Tahan dulu. Tunggu dulu biar agak sedikit pulih. Ya. Allah Akbar. Mbak, apa yang lupa ya? Tasbih kayaknya, Mbak. Allahu Akbar, ya Allah, ya Karim. Iya. Masih di tas lagi. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim.
Sudah. Sudah. Kalau kamu merasa kuat, kalau kamu merasa kuat, hadapi ini. Kalau kamu merasa kuat, hadapi ini. Kalau kamu merasa kuat, hadapi ini. Allah Akbar. Pak, Pak, ini tolong di itu. Ya. Teman-teman masih pada lemas ya? Masih lemas ya? Masih pada lemas. Selawat Nabi. Selawat dulu, selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dua kali Raja Bumi tetap masih pengen lawan. Oke. Ayo. Keluarin. Awas nyangkut nih, Mbah. Hah? Ada besi. Ya. Kembalilah ke asalmu. Kembalilah ke asalmu. Kembalilah ke asalmu. Udah, sembuh, Bom, sembuh, Bom. Udah, Bom. Sadar, Bom. Bom, sadar, Bom. Udah, Bom. Sadar, Bom. Sembuh, Bom. Udah, Bom. Bom. Udah, Bom. Bom. Ayo, udah. Bom, udah, Bom. Sembuh, Bom. Udah, Bom. Udah, Bom. Udah, Bom, ya. Setelah sembuh, Bom. Allah Akbar. Ya. Kamu duduk sini. Duduk sini. Astagfirullahaladzim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salawat Nabi semua, salawat Nabi semua, salawat Nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ingat, kita makhluk Allah, kita manusia, kita orang yang paling sempurna, kita tidak boleh kalah dari makhluk apapun. Oke, ingat semuanya? Iya, Mbak. Oke, semuanya? Iya, siap. Bom dengan Mbak Mijan. Kita makhluk yang paling sempurna. Kamu nggak boleh kalah. Ya? Semua. Kalian nggak boleh kalah. Iya, Mbak. Paham? Paham, Mbak. Kita pasang dalam semua. Kuat. Lagi. Ingat sekali lagi, ingat. Jangan sampai kita dipengaruhi oleh mereka, oke? Ingat. Iya, Mbak. Ingat. Mbak, ini gimana, Mbak, kondisinya? Kita masih terus atau mau? Gini. Allahu Akbar. Pak, kita nggak usah ngelanjutin ini, Pak. Iya, Mbak. Ya. Kalian semua kalau udah sehat segala macam, sudah mulai pulih. Ini Mbah kasih tahu caranya biar cepat pulih ya. Iya, Mbak. Oke, Bom dengerin ya. Semua dengerin ya. Iya, Mbak. Nih. Lidah kalian ditekuk ke atas. Baca ayat kursi dalam hati 3 kali. Yuk, fokus. Tekuk lidahnya. Ada masuk dalam? Gimana? Enak? Enak? Oke, Bom pemenang. Bangun. Jangan kalah dari mereka. Mang, bantuin, Mang. Sendiri bisa, Bom. Bantuin. Bantuin, Mang. Ayo. Udah enak, Mang. Hah? Mang udah enak. Tuh, masih pada gentoyangan, oke. Kalian semua, Pak Angga ya, kalian semua keluar. Siap, Mbak. Oke. Biarkan Mbah Mijan di sini sendiri. Biarkan Mbah Mijan nyelesain masalahnya sendiri. Paham? Apa, Mbak? Apa-apa, paham? Oh, siap. Tuh, keluar. Hati, pelan-pelan. Pelan-pelan. Ayo.
Ya, biarkan semuanya keluar dulu. Kuat ya, kalian nggak boleh kalah di siapapun. Ingat. Mas Budi, lighting bawa aja, lighting bawa aja. Duluan ya, Pak. Bawa sini. Oke. Bom, nanti kamu ambil air, terus bersihin badannya ya, pakai air ya. Oke, paham? Ya. Oke, Fer. Ini cuma Ferry doang, Pak Angga yang pakai apa? Tasbih. Iya, Mbak. Lah. Oke, baik. Kalian keluar. Biar Mbak selesai sendiri ya. Siap, Mbak. Oke. Ayo. Oh, nanti, Per. Bentar, Per. Mbak, bentar, Mbak. Saya mau ambil tripod, tinggalan. Iya. Nanti langsung tutup pintunya, Pak ya. Iya, Mbak. Siap. Hati-hati. Bom. Oh iya. Bom tuh, bebek, Bom. Gimana, Mbak? Aman. Yuk, Fer, rekod aja. Mbak masih belum kelar. Kita kelarin di rumah. Yuk. Amin. Kita sudah ngelarin bakti sosial hari ini. Walaupun tadi sempat ngerasa ada sesuatu hal yang berbeda dari sebelumnya, tapi alhamdulillah Mbah masih diberikan selamat, Mbah masih bareng sama kalian, berarti Mbah nggak ada apa-apa ya, masih aman-aman saja. Dan alhamdulillah juga akhirnya Mbah bisa menuntaskan semuanya. Ini sekaligus pengalaman dari kalian. Oke, Mbah akan bahas dimulai dari yang soal kenapa kalian ngerasain kerasukan massal. Gitu. Sebenarnya semua ini sudah kena dari pengaruh itu. Apa penyebabnya? Pada saat Mbak Minjan panggil semuanya, Pak. Iya. Biar datang. Maksud Mbak Minjan itu datang semua biar nggak ada yang ketinggalan. Kalau dibersihin tuh langsung tuntas gitu loh maksudnya Mbak Minjan. Oh, oke. Tapi ternyata Mbah itu lupa nggak makein tasbih buat kalian. Iya. Nih Mbah mau tanya dulu dari Jamal nih. Jamal nih yang pertama kali. Jamal ngerasain gimana tuh? Gak tau, tiba-tiba langsung gelap aja gitu. Langsung gelap. Langsung gelap aja udah enggak. Kayak berasa udah pokoknya gelap gitu ya, nggak sadar deh. Gitu Nah, yang masuk ke Jamal Pak ya, Iya, kalau mau tahu itu sorry aja ada Kunti yang baju merah loh. Pas mau panggil itu datang Kunti baju merah dan langsung nempel di Jamal. Tapi belum masuk semua ya, sep gitu cuma gitu. Terus oke, no problem. Yang penting Jamal juga nggak masalah. Mang Dede ngerasain gimana? Kalau saya sih masih sadar ya, cuman badan kaku aja gitu, susah gerak. Susah untuk digerakin, tapi tetap masih kontrol ya, masih. Mamet? Kalau aku tuh dari telapak kaki kayak kesetrum gitu mbak, langsung kayak ngeblank. ngeblank gitu. Tapi untungnya masih fokus juga megangin kamera ya, antara ngeblank antara mikirin itu ya kamera, mikirin gambar. Oke, Mas Budi sih kebetulan sempat bantuin kita ya, Mbak. Alhamdulillah juga itu ada. Untung ada Mas Budi. Tapi lemes juga. Lemes ya. Untung ada Mas Budi. Lemes, Mbak. Lemes. Mas Budi lemes ya ngerasainnya ya?
Lemas, Pak. Kenapa ketawa, Bom? Nggak apa-apa, ketawa aja. Oke, Bom. Kalau Bom sih nggak ceritanya ya. Bom itu langsung nge-split, Pak. Satu tubuh. Nih, yang pertama dari macan tutul, kecil seperti kucing, tapi itu energi yang paling besar, itu yang paling tua. Dedengkotnya Mas Budi namanya itu. Iya. Pertama masuk ke Bom, disusul lagi kuntilanak yang baju merah, masuk lagi, disusul lagi. Kuntilanaknya ada 3, serius. 3 datang barengan, langsung masuk keluar ke Bom. Sampai astagfirullahaladzim, ini bocah nggak sembuh, pengen banget gampar, udah kecapean meminjam juga gitu kan. Aduh. Untung Mbak saya, Mbak. Kalau saya ke Bom kemarin saya mental. Tapi Mas Budi kan pakai tasbih tulang dari Mbak Mijan. Oke, ini khusus. Nah, Ferry kan pakai tasbih. Tetap ngerasain apa waktu itu? Semutan mungkin gara-gara ini kamera kelamaan megang kamera kan. Iya, capek. Oke. Gimana, ayo kita bahas apa lagi? Ada yang bertanyakan Pak Angga mungkin atau kalian semua? Nah, kalau yang saya itu apa tuh, Mbah? Gini, yang terakhir masuk ke Bom itu adalah sosoknya yang tinggi besar, Pak. Jadi tinggi besar tapi tangannya yang kanan itu panjang, yang kiri pendek. Ya. Kalau besar nih dari Mbah Mijan ya, nih lengan ini tuh jari-jarinya tuh. Bayangin aja jarinya segini. Jarinya doang itu? Jarinya segini tuh. Kukunya panjang, hitam semua. Bukan genderuwo, Pak. Hah? Itu siluman. Siluman apa? Ya, Mbak nggak bisa nyebutinnya itu siluman apa karena bener-bener dia nggak mau disebutin namanya dan nggak mau diketahui dari mana, tapi yang jelas bukan dari rumah itu. Itu bener-bener hampir masuk ke Bom, cuma belum penuh, belum pas, belum masuk secara ini ya, belum klep gitu loh. Apa sih bahasanya? Belum tuh, set. Dan itu yang nyentuh Pak Angga, makanya kan awal kenapa Pak Angga ngerasain apa sih, mual-mual gimana sebenarnya, masuk angin kali itu? Nggak tahu sih, Mbak, yang pasti itu di belakang saya tuh badan duduk duk gitu, Mbak, kayak dihajar gitu. Nah udah tuh tiba-tiba langsung yang mual, nggak jelas gitu. Nah yang saya ingat tadi sebelum itu tuh saya kayak nginjek sesuatu, Mbak. Ya itu doang. Bangke itu. Nah ini Pak, coba bayangin Pak Angga tuh coba disentuh loh, tep punggungnya. Itu sentuh dong? Sampai disentuh doang udah mual-mual sampai muntah-muntah sampai habis di perut isinya. Tapi memang kenapa kalian merasakan hal yang berbeda-beda? Setiap orang pasti memiliki energi yang berbeda-beda dan daya serap terhadap sesuatu hal yang terutama energi negatif itu juga berbeda-beda. Makanya kenapa ada orang yang kadang-kala cuma ngerasain merinding, ada yang kadang-kala hanya ngerasain mual, hanya ngerasain pusing, sampai benar-benar ngerasain yang seperti Bom gitu. Berarti nggak semua orang gampang kerasukan? Nggak semua orang gampang kerasukan. Contohnya Mang Dede itu udah masuk nih, tapi belum sampai ke dalam. Makanya Mang Dede masih bisa kontrol, masih sadar, cuma kaku. Itu. Yang pas kejadian itu ini, Mas, bisa merasakan ini beratin, tapi untuk bentuknya seperti apa kita nggak tahu, Mas. Cuma rasanya tuh Cuma berat. Jamal seperti ini nih, di sini berat kita dorong, tapi untuk melihat ini kayak apa sih ya nggak tahu kita. Tapi yang sosok dominan di situ apa, Mbak? Maksudnya yang istilahnya benar-benar yang ngerajain dan apa sih macan itu? Macan tutul. Kecil tapi energinya kuat banget. Nah Mbak juga gini, Mbak juga penasaran ya tentang masalah bangke itu. Coba deh kalian pikirin tuh. Itu bangke apa? Itu tuh bangke kucing atau bangke anjing atau? Kalau kucing terlalu besar ya. Besar kalau untuk kucing. Tapi gini bikin penasaran, masa si hewan di situ tiba-tiba cuma pengen mati gitu, masuk ke rumah nggak kemana-mana gitu kan? Tapi nggak usah lah, itu nggak usah dibahas. Yang jelas Mbak pastikan sekali lagi, usaha kita pembersihan sukses dan sesuatu hal yang terjadi di sana tidak ada hubungannya dengan rumah itu, tetapi ada hubungannya dengan tanah, Pak. Tanahnya. Tanah. Nih, Bom. Tanah itu tidak bertumbuh, tidak bertambah. Tapi berganti pemiliknya. Dan tanah itu dari zaman ratusan tahun, ratusan juta tahun sudah ada. Kita kan nggak tahu, makanya pemilik tanah terakhir
Sebenarnya nggak ada hubungan dengan itu. Sekali lagi bahwa Mbah Mijan kenapa niat berbakti sosial dengan melibatkan tim, harapan Mbah Mijan agar rumah-rumah yang terbengkalai, rumah-rumah yang angker itu benar-benar bisa nyaman ditempati kembali. Satu hal, dari sekian kali selama Mbah Mijan berpengalaman seperti ini, ada banyak orang yang belum tahu, ya, ada banyak orang yang belum paham. Ternyata sebenar-benarnya yang berpengaruh, yang bisa menyebabkan rumah sampai terbengkalai, itu adalah tanahnya. Bahasa Mbah Mijan tuh tanah berdarah, Pak. Tanah berdarah. Ya. Ketika tanah tersebut bersengketa dan sengketa itu memakan korban nyawa, kan kita sering mendengar ada tentang rebutan warisan dan sebagainya, sampai bunuh-bunuh sama antar saudara saja. Mereka tuh banyak tuh Mbak begitu. Banyak kan ada bunuh-bunuhan. Ingat, ketika sampai terjadi tragedi dan tetesan darahnya sampai di tanah tersebut, mau dibangun rumah, mau dibangun ruko, mau dibangun pabrik, mau dibangun apapun, hotel apa segala macam, gak bisa. Walaupun cuma setetes, Mbak. Walaupun cuma setetes. Sejarah panjang. Makanya Mbak Mijan ada rasa kepedulian. Ayo kita berbakti sosial. Ketika kita lihat rumah-rumah yang angker, rumah-rumah yang udah nggak kepakai, rumah-rumah yang terbengkalai, ayo kita bersihin. Kenapa? Tujuannya apa? Bagaimana cara kita membersihkan rumah? Itu harus memotong atau mencabut dari akarnya. Bukan memotong ya, mencabut dari akarnya. Yang dibahas itu bukan soal bangunannya, bukan soal pemilik terakhirnya, tetapi itu di tanah ada apa? Tanah yang di atas bangunan itu ada apa? Sejarahnya bagaimana? Itu yang harus kita cari. Cabut dari akarnya, selesai. Berarti yang terbengkalai ini bukan karena rumahnya? Bukan karena rumahnya. Tanahnya. Dan sekarang aneh nggak? Coba bayangkan, kalau masalah berbicara rumah terbengkalai, di sebelah kanan rumahnya terbengkalai, hancur sampai lama nggak dihuni. Sebelah kiri rumahnya aktif. Iya. Dan nggak terbengkalai dan nggak angker. Iya, sebelahan doang ya. Makanya dari sekian tahun Mbak Mijan punya pengalaman, hal seperti itu penyebabnya bukan bangunan. Kalau masalah bangunan sih biasa. Mungkin bersengketa dengan bank, bisa saja. Mungkin bersengketa dengan penjual dan pembelinya, bisa saja. Mungkin karena nggak punya rezeki, belum melanjutin renovasi, bisa saja. Tapi yang jadi masalah adalah tanah. Termasuk ini Pak ya, kalau misalkan harusnya 100, kok jadi 105 misalnya. Nah, orang-orang yang hobi nambahin pembatas, oke, kan ada tuh, tetap masih ada sampai sekarang kan, suka nambahin pembatas sendiri tuh, nyorok-nyorok pembatas ke orang lain. Itu kalau terjadi sengketa, terjadi sebuah permasalahan, ngefek juga. Terbengkalai juga. Itu. Makanya Mbak Mijan punya tips nih buat sobat mistis di rumah. Berkali-kali Mbak Mijan bilang bahwa rumah itu bukan sekedar tempat kita beristirahat, tapi rumah sumber berkah, rumah sumber energi, rumah sumber ide. Ketika bukan cuma ditiduri, tetapi juga untuk tempat ibadah. Insya Allah Pak, gitu. Insya Allah Fer ya, kalau rumah sering ada energi doanya, sering buat ibadah, ya apapun keyakinannya ya, terutama misalnya kayak kita yang muslim, sering buat baca Quran dan sebagainya, maka lantunan-lantunan itu, lantunan doa, lantunan ayat suci itu akan membuat sebuah gelombang energi yang positif, yang akan membuat apapun yang negatif di rumah tersebut akan hilang. Yang kedua, kalau kalian punya rumah walaupun masih bagus nih, tapi mau ditinggal pergi yang lama, jangan lupa lampunya harus dinyalakan 24 jam. 24 jam. Kamar yang gelap akan menjadi lembab. Kelembaban itu akan menjadi tempat yang disukai oleh mereka. Kita kan cuma sesederhana ini. Dia datang dan betah. Itu yang masalah. Makhluk halus datang Fer, betah, jadi masalah. Itu doang sebenarnya. Kalau makhluk halus datang ke rumah kita nggak betah, kan nggak jadi masalah. Itu.
Kayak kita balik lagi ke rumah tersebut, Mbah bener-bener ngelupain siapa pemiliknya, Mbah bener-bener ngelupain apa itu bangunannya, tapi Mbah menembus ke tanah tersebut. Jadi ratusan tahun yang silam, Mbah menangkap bahwa tanah tersebut benar-benar bersengketa dan berdarah. Terutama ketika melihat gelombang angin yang seperti angin puting beliung tuh, Fer, saat gitu kan. Itu sudah satu titik, sudah satu tanda bahwa itu benar-benar sentralnya dari mereka. Gitu loh. Gelombang angin, Mbah. Gelombang angin, itu kayak angin lisus, angin puting beliung itu. Itu berasal dari apa, Mbah? Gelombang angin itu dari energi. Oh. Makanya pas Mbak Mijan datang kan gini. Coba awal nih Mbak ceritain dari awal ya. Kenapa Ferry sama Jamal yang Mbak Mijan ajak buat ke dalam duluan? Iya. Maksud Mbak Mijan itu Mbak tuh sudah ngeliat ada sesuatu hal yang aneh di tempat itu. Makanya pada saat Mbak Mijan masuk ke sana, oke. Daripada nanti gangguannya kok aneh-aneh seperti di pabrik yang dulu kalian ambil stok shot malah kalian lari-lari, Mbah pikir gitu, udah amanin dulu deh, Mbah naik sama Ferry sama Jamal, itu aja kan kalian ngerasain pada saat kita sudah naik ke atas, ya pamitan lah, nuwun lah bahasanya, masuk, terus pas mau turun, bahkan udah mulai dijegal sama yang itu, macan tutulnya. Rasanya udah kayak ledakan. Iya, yang kayak ledakan itu Jamal gitu. Nah kemudian Mbak pikir akan aman ya. Ini lagi-lagi ini nih. Kita nggak boleh menyepelekan apapun. Kita nggak boleh memandang remeh apapun. Coba bayangkan, rumah kelihatannya biasa, Fer. Nggak ada apa-apa. Kok bisa bikin kita seperti itu? Nah, kita nggak boleh meremehkan apapun. Kadang-kala yang terlihat biasa justru isinya luar biasa. Mengerikan ya, Pak? Mengerikan. Tapi alhamdulillah Pak, jadi pas waktu ada tragedi chaos segala macam, Mbah itu bener-bener udah ngerasa salah juga ya Allah. Mbah jangan lupa gitu, nggak ngasih takbir segala macam, udah. Kalau suruh pergi semuanya, Mbah di situ bertanya. Yang paling kuat siapa? Macan tutul kecil, Bom. Energi itu muter gitu, Bom. Mbah hampir ke planting, tapi alhamdulillah. Dorong lagi, planting dorong lagi. Nah kebetulan juga kalian kan baca sholawat, baca ayat kursi. Iya. Nih, ada satu hal yang Mbak Mijan tuh Allahu Akbar, salah gitu loh. Jadi tiba-tiba Mbak tuh nggak ada kesiapan dengan kalian, nggak pakai tasbih, nggak pakai apa. Ayo baca ayat kursi, ayo baca ayat kursi. Kita undang semuanya, kita panggil semuanya. Allahu Akbar. Lupa, Mbak, tuh Mbak. Aduh, pokoknya lain kali jadi pengalaman, jadi perhatian juga buat kita. Setiap perjalanan pasti ada rintangan, pasti ada godaan, pasti ada halangan. Setiap perjalanan. Tidak mungkin kita akan mulus, nggak ketemu dengan yang aneh-aneh dan sebagainya, Bom. Ya. Tapi ketika kita kuat imannya, kita masih percaya bahwa kita memiliki Allah, kita punya Sang Pencipta. Apapun itu rintangannya, apapun itu halangannya, kita bisa dobrak, kita bisa lawan semuanya, kan gitu. Oke, kalian semua, kalian udah pada lemes juga. Ini waktu nih ya, Mbak Mijan mau nunjukin ke kamera nih. Jam kita tuh coba deh, jam berapa nih? No, kita sudah jam hampir setengah 5 pagi. Jadi kalian itu harus persiapan, ya Fer. Kalian persiapan untuk subuhan. Ya, mau dia nggak ngambil minum. Terus nggak apa-apa, Mang. Nggak apa-apa. Kita udah persiapan subuh, ini udah mau jam setengah 5, oke Sobat Bisnis, dimanapun Anda berada, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu penelusuran Mbak Mijan, tunggu explore mistis Mbak Mijan berikutnya. Hapus resahmu, lawan takutmu, salam mistis. Setiap tempat memiliki cerita, termasuk rumah kosong ini. Lumampah nganggo pletungan, yitno yiwono leno keno, kebat kliwat gancang pincang, payung selawat agawi sirno layu lebur mawur kersaning Gusti. Setiap langkah harus penuh perhitungan, sebab kehati-hatian jauh lebih baik ketimbang tergesa-gesa. Rajinlah bersolawat, maka segala keburukan akan hancur lebur atas kehendak ilahi. Hapus resahmu, lawan takutmu. Salam mistis.